Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Dinillah dengan NIM 2621108 ingin mencoba menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang semua penyelenggaraan, pemerintahan, dan kenegaraan serta masyarakatnya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kemanusiaan. Nah, pernahkah teman-teman berpikir bahwasannya seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Menurut Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679 Masehi, dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua, tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero mengatakan bahwa ubi Socrates ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Nah, untuk materi yang kedua, alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji, atau seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku paranisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Selanjutnya, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, atau seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang ketiga, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, untuk yang keempat, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Nah, oleh karena itu, Anda dapat mempertanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut. Sekian materi dari saya. Baik, saya Devi Lestari dengan NIM 2621091 akan menjelaskan materi yang C, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Gustav Rasburs, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan. Yang pertama, keadilan, yaitu unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya, bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Yang kedua, kemanfaatan. Para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus bahkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum itu harus bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, kepastian hukum, yaitu artinya penegakan hukum itu pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, bukan hanya diperlukan perbaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksanaan dan penegak hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat semakin sadar hukum.
Yang pertama itu lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain yang pertama kepolisian negara, yaitu alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum pidana. Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Yang B itu kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 dinyatakan bahwa pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap suatu serta berwenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi, kejaksaan itu adalah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Yang C itu kehakiman, yaitu suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat pemerintah negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi badan peradilan secara bertingkat. Peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus kerana mengadili perkara-perkara tertentu untuk mengadili golongan atau kelompok rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan tinggi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegakan hukum sering memperlakukan hukum berbagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini ialah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Asnan Habib dengan nomor induk mahasiswa 261109 yang akan melanjutkan dari pembekalan, yaitu tentang materi yang mana mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan, yang mana esensi dan urgensi penegak hukum adalah yang berkeadilan di Indonesia adalah untuk mendapatkan hukum yang tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara. Dengan kata lain, hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, ketentraman warga negara agar terciptanya perdamaian, kesejahteraan warga negara. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban, keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material, sebagainya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajiban. Dan materi selanjutnya yaitu tentang yang mana rangkuman penegakan hukum yang berkeadilan, yaitu negara merupakan organisasi atau suatu kelompok yang di masyarakatnya itu adalah suatu hal yang tertinggi.
Karena apa? Karena dia mempunyai sesuatu wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Bisa dicontoh kayak dari suatu yang memaksakan secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Baru ada 4 fungsi dari negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama melaksanakan penertiban, karena penertiban itu adalah suatu aturan yang mana aturan tersebut memiliki suatu hal yang berguna. Dan yang kedua yaitu tentang keamanan, yang mana keamanan itu adalah suatu tindakan untuk atau menenteramkan suatu negara atau masyarakat di lingkungan masyarakat juga untuk kepentingan atau kenyamanan orang-orang yang ada di sekitar. Mengusahakan kesejahteraan, yang mana mengusahakan kesejahteraan ini bisa dibilang membuat suatu kehidupan dari masyarakat itu agar lebih baik atau lebih layak atau lebih bagus. Dan yang terakhir yaitu kemakmuran rakyat. Dengan kemakmuran ini orang yang akan bisa hidup akan lebih bagus. Dan yang terakhir yaitu pertahanan dan menegakkan keadilan. Baru yang untuk menyelesaikan perkara apa yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum yang harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman hakikatnya terlindungi. Baru dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang NKRI tahun 1945 pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana, prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Yang mana pasal ayat 10, ayat 11, ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang mana telah diperbarui menjadi Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan kekuasaan atau kehakiman yang dilaksanakan oleh badan pengadilan 4 lingkungan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Baru peradilan umum juga merupakan peradilan bagi rakyat umumnya, sedangkan peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu menjadikan golongan rakyat tertentu. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Baru kita lanjut kepada materi D, yaitu praktik kewarganegaraan, yang mana coba Anda identifikasi masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dengan penegakan hukum. Apakah masalah yang muncul dari perkembangan iptek, tuntunan dan kebutuhan masyarakat, dan tantangan global? Yang pertama, bentuklah 4 kelompok dan pilihlah 4 masalah yang telah Anda identifikasi dari sejumlah masalah yang telah diungkapkan. Baru kumpulkanlah data dan informasi kelompok untuk memecahkan masalah dan pilihlah dari sumber informasi data yang relevan. Buatlah portofolio tayangan tentang data informasi yang telah dikumpulkan. Buatlah forum debat pada kelompok yang sudah dibentuk. Oke, sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator.